Abraham had many sons had Father Abraham. I'm one of them, and so are you. So let's all praise the Lord. Right, Tom! Father Abraham, Father Abraham, Father Abraham. Father Abraham had many sons had Father Abraham. I'm one of them, and so are you. So let's all praise the Lord. Right Tom, left Tom. Father Abraham, Father Abraham, Father Abraham. Halo adik-adik, ketemu lagi nih untuk ibadah online di tanggal berapa Kak? 27 September. Kak, aku bingung deh. Biasanya kan kalau misalnya ibadah online selalu berdua aja. Kenapa sih bertiga? Loh, ibadah gabungan kakak. Ibadah gabungan. Kalau ibadah gabungan itu berarti harus ada kakak guru sekolah minggu dari kelas besarnya. Ya. Terus kelas kecil. Kecil juga ada. Aku juga kecil. Oke, hari ini kakak Dewi ditemenin sama kakak Marike, kakak Lala. dan banyak loh pemusiknya, kakak Lala sebutin ya. Oke, kita diiringin sama pianisnya itu namanya Bang Brian Simanjuntak. Oke, Terus ada gitaris itu namanya Bang Anton Nababan. 2. Basis ada Bang Ucok Purba. 3. Atau kalau nggak kenal Bang Ucok bilangnya Bang Apul. Oke. Terus ada pemain kahon kita Bang Jason Sitangga. 4. Siapa Oke, lagi Kak? yang kelima Kak, biar lagunya kayak Batak-Batak gitu. Oke. Ada Bang Joshua Manurung main Wow. Tagading. 5 ada lagi nggak 5 Kak? ada. Terus yang jadi kameramen ya Kak, Wow. supaya adik-adik bisa sekolah minggu Yang di setiap rumah. hari Minggu itu loh ya Kak? Iya, Oke. itu namanya Bang Yosua Silalahi. 6 ada lagi nggak Kak? Terus yang jadi operatornya di atas itu Oke. ada Bang Tony Pesik dan Oke. ada Bang Adwin Simanjuntak. Dan tim ya. Iya, dan tim yang lainnya. Oke, kita mulai ibadah kita, tapi sebelum itu adik-adik yang di rumah sudah pada mandi belum ya? Sudah dong Kak. Sudah ya. Biar lagunya semangat, adik-adik yang di rumah bangkit berdiri ya Kak? Betul, bangkit berdiri. Kita nyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Ayo Bang. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan
Salam adik-adik kami, Sekolah Minggu HKBP Kebayoran Lama semuanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita pada hari Minggu ini akan melaksanakan ibadah Sekolah Minggu Gabungan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, Minggu ke-16 setelah Trinitatis. Semuanya duduk dengan manis, lipat tangan. Kita akan mulai ibadah kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Pada ayat kedua nanti kita berdiri semuanya ya. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Hukum Taurat Tuhan kepada kita pada hari Minggu ini adalah hukum Taurat dimulai dari yang pertama sampai dengan yang keempat. Kita bersama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan,
karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah pembacaan hukum Taurat. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhan, tangi honor, Doa pengakuan dosa. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ayat epistel pada minggu ini diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-14 dimulai dari ayat 12 sampai 14. Sudah ketemu ayat Alkitabnya? Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Kalau sudah ketemu, kita mari bersama-sama membaca. Nanti dibaca pada ayat yang ke-13. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu
atau keluargamu atau tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Ayat ke-13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah pembacaan epistel kita pada minggu ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Pengakuan Imam Rasuli. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Dan kau bukakan, sebab kau
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back, no turning back. The road behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The road behind me, the cross before me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Shalom adik-adik, kakak kali ini membawakan warta sekolah minggu di ibadah tanggal 27 September 2020 ya. Adik-adik, kakak pertama kali ingin memberitahukan kepada kalian semua bahwa kado ulang tahun ya yang seminggu yang lalu itu kan kakak bilang terpending ya karena stok kadonya mulai menipis dan sekarang itu udah berjalan normal ya adik-adik ya. Jadi semua kado untuk kalian yang berulang tahun sampai dengan September itu sudah ready ya. Jadi kakak ingin bila mana kalian belum memberikan data kepada kakak-kakak gurunya, serahkan adik-adik. Sehingga tidak ada lagi yang miss, sehingga tidak ada lagi yang komplain bahwa dia belum terima kado gitu ya. Jadi kita harus saling kerjasama, informasi ulang tahunnya, tanggal berapa, bulan berapa, coba kalian juga lebih aktif gitu. Jadi jangan tunggu kakaknya yang follow up, kalian boleh hubungin kakak-kakaknya langsung bilang, Kak saya tanggal lahirnya sekian-sekian, bulan sekian. Sehingga kita semakin kesini biodatanya semakin lengkap. Ya, ini semua adalah diberikan untuk kalian. Jadi kita harus saling kerja sama. Baik, lalu yang kedua, kakak ingin memberitahukan kepada kalian bahwa ibadah online kita hari minggu demi minggu itu kita selalu berusaha tim guru-guru sekolah minggunya untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Sebab itu diperlukan keaktifan, diperlukan kerjasama antara guru dan adik-adik sekolah minggu. Nah yang kakak mau adalah kalian itu semua guru sekolah minggu meminta kerjasama untuk kalian memberikan kontribusi kesaksian pujian. Ya, apakah itu nyanyi, apakah itu mau cerita, apakah itu mau main musik, nggak masalah adik-adik. Jadi talenta yang kalian miliki, mari kita kontribusikan dari kalian, untuk kemuliaan nama
Tuhan. Jadi boleh siapapun itu bila mana memilikinya dan bila mana mau men-sharekannya agar kita sama-sama lebih baik, lebih meriah sekolah minggu kita, ibadah kita, hubungi kakak-kakaknya ya dari kelas 5-6, hubungin Kalina, remaja Prasidi hubungin Karya, kelas TK hubungin Kak Desta, 3-4 Kak Joyce ya. Jadi masing-masing boleh adik-adik ya, sehingga nanti kita atur penayangan kesaksian pujian anak-anak ya, apapun itu. Kakak tekankan sekali lagi, apakah itu bentuknya pujian, bernyanyi, bentuknya main musik, bentuknya bercerita, itu boleh adik-adik ya. Yang penting adalah informasinya diberikan sehingga kakak gurunya bisa mengkombinasikan kapan penayangan itu akan diberikan, ditayangkan di ibadah-ibadah online. Gitu ya Dek ya. Lalu yang ketiga, karena kita tidak tahu kapan ibadah online ini akan berakhir, jadi jangan sampai ada anak-anak yang belum masuk di dalam kelas grup WA ya adik-adik ya. Jadi kalau ada yang belum masuk, apakah dari teman kalian, beritakan adik-adik agar semuanya tuh masuk dalam grup kelas WA. Karena sebentar lagi kita akan Natal. Jangan sampai nanti Natal ada anak yang tidak ikut terlibat. Ya, semua guru sekolah minggu akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk kalian sehingga dalam kondisi yang seperti ini, walaupun tetap dalam ibadah online, kita tetap ada kontribusi dan merayakan sukacita Natal. Ya adik-adik ya. Dari kakak itu aja wartanya, dan tentunya kita semua sama-sama harus tetap waspada, jaga imunitas diri kita, jaga iman kita agar kita juga tetap semangat, tetap memiliki pengharapan untuk segera COVID ini berakhir. Ya, sebelum kakak akhiri warta ini, kakak harapkan kalian hari lepas hari, minggu demi minggu, tetap jalin hubungan dengan Tuhan, dan bila mana ada ibadah online, tetap setia mengikuti. Karena ini dari kalian untuk kalian. Demikian adik-adik, dan saat ini kakak ingin berdoa untuk semua anak-anak yang berulang tahun. Mari kita satu di dalam doa. Ambil sikap doa. Satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Bapa yang senantiasa kami puji, kami muliakan. Terima kasih Tuhan, hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sehingga pada akhirnya kami boleh berada di minggu terakhir bulan September. Bapa, kami menyadari bahwa tentunya tangan Tuhan senantiasa menemani kami. Dan pada hari ini, kami juga pada minggu ini, kami juga mau menaikkan pujian kami, harapan kami, keinginan kami, doa-doa kami terhadap anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Kebayoran Lama yang berulang tahun. Bapa, banyak sekali kerinduan dan harapan kami. Begitu pula dengan harapan orang tua kami. Tapi satu hal yang pasti Kristus, kami mengucap syukur. 1 tahun telah Kau tambahkan kepada kami secara jumlah, tetapi sesungguhnya secara nilai kami berkurang menikmati segala apa yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami. Kristus, di dalam usia kami ini, di pertambahan usia kami ini, biarlah kami boleh, anak-anak kami boleh semakin mengerti dan menyadari bahwa tak ada satupun yang bisa kami terima tanpa kasih-Mu. Ajar kami, pimpin kami, bimbing kami, sehingga kami boleh semakin berhikmat, sehingga kami boleh semakin memiliki kasih yang daripada Tuhan saja, sehingga kami boleh semakin takut akan Tuhan, sehingga juga kami boleh Tuhan sopan dan mengucap syukur di dalam kehidupan kami terhadap asuhan daripada orang tua kami. Kristus, kami juga mau berdoa untuk seluruh orang tua murid daripada anak sekolah minggu. Kiranya Engkau berikan mereka Tuhan kebijakan, Engkau berikan mereka hikmat, marifat, dan juga kesehatan, serta harapan-harapan yang tak akan pernah putus di dalam segala pergumulan hidup kami masing-masing. Karena kami tahu
bahwa Engkaulah satu-satunya pribadi yang sanggup meluluskan, memberikan segala apa yang kami mohonkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian pula untuk seluruh anak-anak sekolah minggu HKBP Kebayoran Lama. Biarlah hari lepas hari semakin boleh mencintai, mengasihi Tuhan lebih sungguh, lebih dalam. Bahkan harapan mereka tak akan pernah pudar. Biar mereka juga merasakan bahwa mereka memiliki Tuhan yang hidup. Biarlah mereka juga semakin mencintai akan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami panjatkan di dalam satu nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Makasih adik-adik ya, selamat ulang tahun kakak ucapkan kepada kalian semua yang berulang tahun. Panjang umur, sehat, kuat, dan tetap memiliki iman dan harapan yang kuat terhadap Tuhan kita. Demikian pesan dari kakak, terima kasih ya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Yesus olu ditondiku, odo haporu sakit, kopi hona diriku, rodina salah kaki. Tangkas mapatuduhon tu awan kopi asarihu halungukon hot maau di lambung mi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga buat anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Duduknya yang manis, dibuka Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita Amanginang bersama dengan anak-anak kita. Kita buka firman Tuhan dari kitab Amsal 8, dimulai dari ayat 32 sampai dengan ayat 36. Amsal 8 ayat 32 sampai dengan ayat 36. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku,
mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu, siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Ayo, kalau mau mendengarkan firman Tuhan, duduknya yang manis. Ya, kita tadi telah mendengar pembacaan firman Tuhan. Inang mau tanya nih, ada berapa indera yang diciptakan oleh Tuhan dalam tubuh manusia? Ayo, ada berapa? Ada 5. Ada 5. Itu makanya dikatakan panca indera. Nah, adik-adik, apa itu yang dikatakan dengan panca indera? Kelima indera tersebut. Yang pertama itu ada mata. Mata untuk apa? Untuk melihat hal-hal yang indah, melihat hal-hal yang baik. Nah, yang kedua apa lagi? Ada indera pembau namanya. Apa itu indera pembau? Yaitu hidung. Hidung kita akan mencium bau-bauan. Ya, bau aroma masakan ibu di rumah, bau wangi-wangian, ya, bau kembang yang harum di halaman rumah kita. Bahkan juga hidung ini juga akan mencium bau yang busuk. Nah, yang ketiga ada indera pengecap. Apa itu indera pengecap? Yaitu lidah. Lidah ini mengecap rasa manis, rasa asam, rasa pahit, rasa pedas. Nah, lidah akan merasakan itu. Nah, yang keempat ada indera yang dikatakan indera perasa. Apa itu indera perasa? Yaitu kulit. Kulit ini yang akan merasakan hawa dingin, hawa panas, halus, lembut, kasar. Itu adalah itu tadi indera yang keempat. Nah, ada indera yang kelima. Apa itu adik-adik? Yaitu telinga. Apa fungsinya telinga? Telinga berfungsi untuk mendengar. Nah, adik-adik sekolah minggu, Bapak Ibu saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, firman Tuhan mengajak kita juga hari ini untuk memakai panca indera kita yang saya sebutkan tadi, panca indera kelima, yaitu telinga. Melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk mendengar. Luar biasa adik-adik, Bapak Ibu, saudara-saudara. Bagaimana fungsi telinga dikatakan dalam firman Tuhan hari ini? Yaitu fungsinya dikatakan di sini
Coba kita lihat tadi pada ayat 32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Dengarkanlah aku. Siapa itu aku yang dikatakan di sana? Yaitu mendengarkan suara Tuhan. Kita sekarang mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Itu yang kita dengar tadi dalam pembacaan firman Tuhan. Bagaimana anak-anak sekolah minggu, bagaimana kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mencintai firman Tuhan dan selalu mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa dikatakan tadi kita harus setia dan taat mendengarkan firman Tuhan? Karena yang pertama dikatakan tadi, berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku. Jadi kita disebut orang-orang yang berbahagia, adik-adik. Kita disebut orang-orang yang berbahagia, Bapak Ibu, saudara-saudara. Mengapa kita disebut sebagai orang yang berbahagia? Maka kamu akan menjadi bijak. Nah, dengan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang bijak. Orang yang bijak itu bagaimana? Orang yang mengerti, orang yang tahu mana yang dikehendaki Tuhan dan mana yang tidak dikehendaki Tuhan untuk tidak kita lakukan. Dengan kata lain, ya, orang yang bijak itu adalah orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik di dalam hidupnya. Adik-adik sekolah minggu, kita diajak sekarang, mari kita pakai alat pendengaran kita, panca indera kita, telinga kita untuk senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan, jangan selalu berikan telingamu mendengarkan hal yang tidak baik. Ya, jangan selalu berikan telingamu untuk mendengarkan perkataan-perkataan yang kotor. Jangan selalu berikan telingamu untuk mendengarkan kabar-kabar yang tidak baik dan tidak benar. Tapi dengarkanlah, bukalah telingamu, kita buka telinga kita untuk senantiasa mendengarkan firman Tuhan, supaya kita menjadi orang yang berbahagia. Dan orang yang mendapat kehidupan, memperoleh kehidupan. Karena apa adik-adik, saudara-saudara? Mendengar firman Tuhan berarti kita mencari apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Mendengarkan firman Tuhan berarti kita mencari Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu, selalulah taat dan setia mendengar firman Tuhan. Siapa nih yang suka nih mendengar firman Tuhan? Ya, semua kita suka mendengar firman Tuhan. Nah, dan juga kalau Inang katakan tadi kita harus mendengar hal-hal yang baik. Dengarkan nasihat orang tua. Kalau orang tuanya menasihati, jangan tidak peduli. Jangan hanya memegang handphone, ya, main game, disuruh belajar, tidak didengar. Ya, dinasihati orang tuanya, tidak peduli, acuh tidak acuh, diabaikan. Ya, harus didengarkan. Nah, ketika didengarkan, harus dilakukan.
Tidak hanya didengar tapi dilakukan. Sama seperti firman Tuhan tadi, didengar dan dilakukan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 7. Digambarkan orang yang bijak itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Tetapi orang yang bodoh adalah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Itu makanya kita adalah orang-orang yang bijak jika kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dengarlah nasihat orang tua kita. Nah, ketika guru-guru sekolah minggu juga menyampaikan firman Tuhan, memberikan nasihat-nasihat yang baik, dengarkan guru sekolah minggunya. Ya, didengarkan. Kalau diajak bernyanyi, bernyanyi. Kalau diajak berdoa, berdoa. Ya. Kalau diajak mendengarkan warta jemaat kita ya dengarkan warta jemaat. Kalau diajak memberikan persembahan, didengar, diberikan persembahannya. Nah, dengarkan. Guru di sekolah juga dengarkan. Mengajar di sekolah walaupun saat ini adik-adik belajar melalui virtual, online, melalui Zoom. Tapi dengarkan. Karena orang yang taat dan setia mendengar, dia akan mendapat kehidupan. Biasakanlah dirimu untuk mendengar firman Tuhan. Biasakanlah dirimu untuk mendengar hal-hal yang baik dan benar. Nah, saudara-saudara, demikian juga Bapak Ibu, saudara-saudara, orang tua, anak-anak kami sekolah minggu di sini. Selalulah memberikan nasihat yang baik dan benar kepada anak-anak kita di sini. Selalulah memperdengarkan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang kasar, bukan ucapan-ucapan yang kotor. Selalulah memberikan, yaitu tadi memperdengarkan, yaitu suatu hal-hal yang memotivasi anak-anak kita di sini. Ya, jangan hanya kecaman, jangan hanya menjas, menghukum, jangan hanya menghakimi, jangan hanya menyalahkan anak kita, tapi semangatilah mereka dengan kata-kata kita setiap hari di dalam persekutuan kita di tengah-tengah keluarga. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekolah minggu, sekali lagi dikatakan oleh firman Tuhan, oleh sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan, jikalau Tuhan masih memperkenankan kami pada pagi hari ini bersekutu dengan Engkau melalui ibadah sekolah minggu bersama dengan orang tua kami di sini. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan buat cinta kasih Tuhan yang tetap Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan masih memperdengarkan suara-Mu melalui firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Firman-Mu mengajak kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang senantiasa taat dan setia mendengarkan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhanlah kami memperoleh kehidupan. Dan dengan firman-Mu kami akan menjadi orang-orang yang bijaksana, yang tahu mempertimbangkan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Terima kasih buat firman-Mu pada saat ini, mengingatkan juga kami orang tua untuk senantiasa memberikan nasihat-nasihat yang baik, memperdengarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang senantiasa menyemangati anak-anak kami di sini. Terlebih senantiasa memperdengarkan firman Tuhan di dalam persekutuan kami, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang senantiasa menyapa kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu, berkati persekutuan kami pada saat ini. Berkati anak-anak kami di sini Tuhan, supaya mereka bertumbuh dalam pengenalannya akan Yesus melalui bimbingan orang tua kami di sini. Dan biarlah kiranya Tuhan, mereka juga bertumbuh di dalam imannya, bertumbuh dalam segala pengetahuan hal yang baik melalui firman Tuhan. Berkati juga para orang tua kami yang senantiasa setia dan senantiasa taat mendampingi anak-anak mereka Tuhan untuk mengikuti ibadah dan memperlengkapi anak-anak mereka Tuhan dalam segala kebutuhan mereka, secara khusus dalam kebutuhan rohani mereka, sehingga anak-anak di sini boleh merasakan cinta kasih Tuhan melalui cinta kasih orang tua mereka di dalam perhatian dan kebersamaan yang mereka rasakan bersama orang tua mereka, sehingga orang tua tidak hanya memberikan kebutuhan jasmani kepada anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan buat kebersamaan kami pada saat ini. Berkatilah seluruh juga jemaat-Mu yang pada saat ini dalam berbagai pergumulan mereka. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menopang mereka dan menguatkan mereka dalam setiap pergumulan itu, supaya setiap jemaat-Mu boleh memenangkan setiap pergumulannya. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat seluruh guru-guru sekolah minggu dan seluruh majelis jemaat-Mu yang senantiasa dengan semangat dan setia melayani Tuhan secara khusus, melayani anak-anak sekolah minggu dalam segala kegiatan peribadahannya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, walaupun melalui virtual pada saat ini, tapi tidak mengurangi sukacita dan semangat kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, pengharapan kami, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita persiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari lagu pujian Kidung Jemaat nomor 406. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapapun apabila Kau tak ada di sampingku. Kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak masuk kerajaan Tuhan. Kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidup
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Shalom.